Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, saya Dian Merdekawati hadir bagi Anda dalam program Bicara Langsung untuk edisi Senin 13 Desember 2021. Bersama pada malam hari ini tema yang akan kami bahas adalah mengenai Kampung Reforma Agraria di Kota Palu. Dan untuk membahas hal tersebut bersama dengan saya telah hadir di studio, telah hadir Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Bapak Yanis Harrison Detan, ahli pertanahan. Selamat malam Bapak. Selamat malam pemirsa. Ya, bersama dengan saya juga telah hadir Kepala Bapeda Sekretaris Bapeda Kota Palu, Bapak Ibnu Munsir, SP Master Engineering. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya. Bersama kami akan membahas mengenai tema yang baru saja saya paparkan mengenai Kampung Reforma Agraria di Kota Palu. Dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung bersama dengan kami melalui telepon interaktif di 0451452414. Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani atau berada di bidang mata pencaharian pertanian seperti itu. Namun dalam interaksi sosialnya kemudian banyak terjadi permasalahan khususnya mengenai agraria ini. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, pada malam hari ini kita akan membahas hal itu dalam tema yang akan kita bahas. Dan namun sebelumnya mungkin kita bisa memberikan edukasi begitu Bapak tentang istilah agraria sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin saya akan memulai dari Bapak Yanis. Agraria itu sebenarnya seperti apa Pak? Ya. Apa maksudnya? Baik, Ibu Dian ya, Ibu Dian. Agraria sendiri sebetulnya itu lahir dari konsep sistem pertanahan di Indonesia, bukan agraria dalam arti pertanian, tidak. Jadi agraria dalam arti luas. Jadi land management itu adalah agraria. Jadi semua kegiatan yang di atas tanah itu adalah konsepnya adalah agraria. Sehingga apapun yang kita kerjakan di atas tanah itu masuk dalam kategori pengelolaan agraria. Nah, dalam kita memanfaatkan ruang di atas tanah dalam konsep agraria ini, itulah yang menjadi satu tools ataupun alat bagi kita dalam memanage semua kegiatan yang ada di tanah air di Indonesia. Ingat bahwa kita adalah negara yang sangat besar, sangat banyak sumber daya alamnya. Jadi harus dikelola dengan baik. Jadi sumber daya agraria itu sesuai dengan pasal 33 ayat 3 bahwa tanah, air, dan ruang angkasa itu dikelola oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar bagi pemakmuran rakyat. Itulah sebetulnya konsep agraria. Konsep mengenai agraria ya. Kegiatan-kegiatan yang di atas tanah itu berarti dapat disebut sebagai agraria gitu Bapak ya. Agraria. Dalam pelaksanaannya tentunya banyak konflik atau permasalahan yang terjadi. Kalau menurut Bapak Yani sendiri, biasanya konflik-konflik apa yang paling sering terjadi di konteks agraria ini? Agraria ini konflik yang sering terjadi adalah konflik dalam pemanfaatannya. Ya. Kan dalam pengelolaan agraria ini ada di tusi-tusi di dalam kementerian lembaga yang berbeda, tidak hanya di ATR BPN, pertambangan, transmigrasi, kehutanan. Nah, ini baru dalam tataran kelembagaan. Nah, dalam pemanfaatannya, nah ini kalau ada terjadi benturan dalam pemanfaatan itulah yang awal mula terjadinya konflik. Jadi sebetulnya pemanfaatan yang semua berkaitan dengan ekonomi. Jadi awal mula konflik agraria adalah benturan pemanfaatan yang berkaitan dengan ekonomi. Ini yang harus diatur oleh negara. Oke. Menanggapi mengenai masalah itu, kemudian di sini Bapeda hadir juga untuk menjadi OPD yang terkait dengan permasalahan yang ada di situ. Mungkin Pak Ibnu di sini bisa menjelaskan bagaimana peran Bapeda sendiri dalam masalah-masalah agraria yang terjadi. Oke. Di antara tujuan kita bernegara adalah termasuk di daerah kita adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus di highlight untuk itu. Kesejahteraan masyarakat itu hanya bisa terwujud kalau keadilan itu bisa sampai. Di antara keadilan yang erat kaitannya dengan agraria itu keadilan akses dengan aset. Orang boleh punya aset yang banyak, tapi andai kata aksesnya tidak bagus, maka dia hanya menjadi aset yang diam, dorman. Karena itulah
bagaimana aset yang ada milik masyarakat itu bisa memiliki akses untuk mensejahterakan masyarakat. Dan salah satu cara adalah dengan mengkolaborasikan, dengan menjadikan beberapa organisasi perangkat daerah ini bersama masyarakat tentunya untuk bersama-sama mewujudkan suatu titik, yaitu bekerja sama mewujudkan suatu kesejahteraan untuk secara bersama, untuk saling berbagi peran. Bapeda itu punya tanggung jawab, Bapeda itu punya role yang harus dia bawa pegang, mandatnya adalah untuk bisa merangkai berbagai macam cita-cita menjadi suatu rangkaian program kegiatan yang mengarah pada satu titik. Bapeda hadir di situ. Ya, jadi untuk agraria sendiri, kalau saya tidak salah ada 16 OPD ya, 16 OPD di tingkat nasional. Nanti kalau kita tarik di tingkat daerah juga hampir sekitar 10 lebih daripada urusan yang terkait langsung. Dan itu harus diikat dalam suatu langkah kolaborasi yang harus dipegang oleh teman-teman Bapeda dan memastikan dia berada dalam role perencanaan yang tepat. Baik, Bapeda hadir untuk merangkai dan juga mengkolaborasi untuk bisa menghadirkan pembangunan yang lebih baik begitu Bapak ya. Dan pembicaraan ini sangat menarik, namun ini masih menjadi awal pembicaraan kita pada malam hari ini. Kita akan mengikuti jeda azan maghrib dan kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali hadir bersama dengan kami dalam program Bicara Langsung, masih menghadirkan bersama dengan saya di sini Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palu, Bapak Yanis Harisondetan, ahli pertanahan, dan juga Sekretaris Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, Bapak Ibnu Munsir, SP Master Engineering. Terima kasih Pak. Baik, kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada malam hari ini, masih terkait mengenai tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Kampung Reforma Agraria di Kota Palu. Namun sebelumnya saya ingin menelisik atau ingin tahu tentang istilah reforma agraria itu sendiri. Mungkin pemirsa di rumah perlu tahu apa itu reforma agraria. Mungkin saya akan ke Pak Yanis untuk menjawab hal ini. Apa itu Pak, reforma agraria? Iya, baik. Reforma agraria ini sebetulnya mengembalikan posisi agraria itu sesuai dengan peruntukan penggunaan dan tujuan Undang-Undang Dasar kita, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi agraria itu dipergunakan, dimanfaatkan, dan didaya gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang diatur oleh negara. Jadi reforma agraria yang kita kerjakan sekarang itu dasar hukumnya di TAP MPR nomor 9 tahun 2001. Dan kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres 86 tahun 2018. Jadi kita mengerjakan reforma agraria di Indonesia. Dan tentunya reforma agraria ini tidak bisa dikerjakan apabila input dalam kita melakukan kegiatan reforma agraria tidak valid inputnya. Data-data itu tidak valid. Jadi harus ada data yang valid. Jadi input mengenai data kependudukan, kemudian data spasial, peta, dan juga data tekstual, dokumen-dokumen ataupun data-data yang ada dalam masyarakat. Jadi kekuatan-kekuatan di masyarakat ataupun kelemahan-kelemahannya kita juga harus tahu. Baru kita bisa melakukan reforma agraria. Nah, dalam menindaklanjuti peraturan ini, tentu ada kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Dari penataan aset, distribusi tanah maupun distribusi manfaat, kemudian penataan penggunaan tanah, itu tanah harus efektif, berdaya guna, dan berhasil guna, dan penataan akses. Nah, ini pemberdayaan masyarakatnya di situ, penataan akses. Jadi semua tanah itu harus berdaya guna, berhasil guna, efektif, tapi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan. Ya, menarik sekali. Saya ingin tahu lebih dalam sebenarnya di Kota Palu ini apa yang akan dilakukan dengan tadi langkah-langkah tadi itu Bapak ya. Namun sebelumnya saya ingin ke Bapak Ibnu terlebih dahulu. Pak, menjawab mengenai tentang apa yang disampaikan oleh Pak Yanis tadi mengenai reforma agraria. Kalau Bapeda sendiri melihat bagaimana situasi kondisi di Kota Palu saat ini berkaitan dengan hal tersebut? Oh ya, Kota Palu sendiri dalam Perda nomor 2 tahun 2021 tata ruang, itu ada luasan lahan efektif, luasan lahan untuk pertanian irigasi teknis itu 425 hektar. Dan ada untuk tanaman
perkebunan itu sampai 1.726 hektar lebih. Artinya apa? Itu potensi besar yang bisa untuk kalau kita maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi saya tertarik sekali Pak Yanis bilang bahwa aset itu kalau andai kata tidak disentuh, tidak diberikan treatment, maka dia hanya sekedar menjadi aset. Bagaimana sebenarnya aset itu ujungnya adalah ekonomi. Nah, karena itulah diantara apa yang kita lakukan di tingkat pemerintah Kota Palu dalam hal kampung reforma agraria ini adalah menggabungkan berbagai macam potensi tersebut. Bahwa benar bahwa di beberapa organisasi perangkat daerah menyentuh aspek teknis, tapi yang jauh lebih penting adalah menyentuh aspek ke dalamnya, aspek penghayatan dan aspek kepahaman terhadap apa yang harus dilakukan. Sebab hanya menyentuh aspek teknis saja, pengalaman kami di Bapeda bahwa itu hanya sekedar selesai. Dia memiliki efek, tapi tidak memiliki jangka panjang. Sustainability dari suatu jangka panjang suatu program itu adalah di pemberdayaan masyarakat. Dan reforma agraria itu menyentuh aspek tersebut. Sehingga masyarakat tahu mengapa mereka harus bergerak. Masyarakat tahu mengapa intervensi tersebut harus dilakukan di kampungnya. Sehingga andai kata dia tahu, maka dia akan bergerak menuju cita-cita yang diharapkan. Dan tanggung jawab pemerintah adalah memberikan penghayatan tersebut, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar menimbulkan rasa aman. Sebab salah satu di antara ujung daripada reforma agraria ini rasa aman, bahwa mereka menggarap lahan yang betul-betul safe. Betul safe. Nah, itu yang digarap oleh teman-teman di BPN, memastikan bahwa aset yang mereka miliki safe untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya jangka ini, tapi untuk jangka panjang. Jangka panjang, iya betul Pak. Nah, saya kembali lagi ke Pak Yanis berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu tadi. Jadi apa yang menjadi konsentrasi dari BPN Kota Palu sendiri yang mau dilakukan dalam reforma agraria di Kota Palu ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Tadi menarik ke itu Pak, ya Pak Ibnu sudah menyampaikan bagaimana kampung reforma ini dibuat untuk sebagai tools atau alat untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dalam mensejahterakan masyarakat itu ATR BPN tidak bisa bergerak sendiri. Kita ditempatkan di daerah di Kota Palu ini dalam rangka untuk membantu masyarakat di Kota Palu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tujuan diinginkan pasti kesejahteraan dong. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita melihat apa sih yang kita punyai masing-masing instansi, OPD, kita punya data apa nih? Nah, dari data yang kita punya, kita kolaborasikan. Baru kita lihat bagaimana kita mau membuat ini supaya bisa menjadi gerakan untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, dari bincang-bincang kita itu, di bulan Maret, kalau saya tidak salah ya Pak, di bulan Maret kita bicara di level bawah, kita bicara secara teknis, oke, kita bikin gerakan seperti ini. Tadi menarik bahwa reforma agraria itu sebaiknya jangan cuma sekedar program, tapi adalah gerakan dari semua stakeholder dan bagian atau stakeholder dan semua institusi. Jadi semua bisa bergerak bersama, maju bersama untuk reforma agraria. Karena kita dalam melangkah ini semua punya tugas dan fungsi masing-masing, tapi semua arahnya adalah satu untuk peningkatan kesejahteraan. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri tadi sampaikan, ya sudah sampai di situ saja, tidak berkelanjutan. Padahal kita butuh step by step yang kita kerjakan itu dampaknya akan berkepanjangan dan mempunyai efek bola salju. Mungkin kalau di satu kampung reforma agraria kita kerjakan secara baik, itu efeknya bukan cuma di kampung itu, efek ekonominya akan terasa di kampung-kampung sebelahnya. Nah, efek bola salju ini yang kita harapkan, sehingga dampak ekonomi makin meluas. Nanti kita bikin lagi kampung reforma agraria yang lain, yang nanti efek bola saljunya terasa lagi. Jadi membuat satu titik-titik baru untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan di masyarakat di daerah itu. Jadi itu yang kita harapkan sebetulnya. Oke. Pak Yanis tadi menyebutkan mengenai kampung reforma agraria. Nah, boleh dijelaskan lebih rinci Pak, kampung reforma agraria itu seperti apa? Ya, baik. Jadi bersama teman-teman ini, kita sebetulnya ada tim yang melihat potensi, kelemahan, kekurangan, kekuatan dari masing-masing kampung yang kita lihat. Kita sudah bidik sesuai dengan data statistik dari Badan Pusat Statistik, di mana kira-kira yang akan kita lihat secara lebih teliti, lebih detail. Nah, kita turunkan teman-teman ini. Ada namanya tim Field Staff Pemberdayaan, kita turunkan. Nah, mereka yang mengambil data. Tadi data
spasial, data tekstual, dan data penduduk. Nah, itu kita buat satu analisis SWOT ya, Pak. Kita buat satu analisis SWOT. Nah, analisis ini kita sampaikan ke teman-teman OPD. Nah, posisinya seperti ini, kampung-kampung ini. Kira-kira kita mau kerjakan ini. Bagaimana? Kekuatan dana ada, kekuatan manusianya ada untuk mengerjakan itu. Kalau ada, mari kita kerjakan. Kalau tidak ada, kita pilih mana yang bisa kita kerjakan duluan. Sehingga semua yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia dan terarah. Semua anggaran menjadi fokus, sehingga dampaknya akan lebih terasa untuk peningkatan ekonominya. Jadi di Kota Palu ini ada 4 akhirnya yang di-SK-kan oleh Wali Kota berdasarkan hasil dari kolaborasi kita. Yang pertama adalah Kampung Anggur, Duyu, kemudian Lambara, Kampung Ose, Anja ya, Kampung Anja untuk padi. Jadi itu agrowisata padi, kalau Duyu agrowisata Kampung Anggur, kemudian Lekatu, dan Kabonena, ikan itu, kolam ikan. Nah ini dikeroyok oleh teman-teman dari OPD untuk membangun ataupun men-treatment daerah-daerah itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, betul. Pak Ibnu, bagaimana peran Bapeda sebagai badan yang tentunya mengkoordinasi OPD-OPD tadi mengenai kampung reforma agraria ini, Pak? Iya, Bapeda itu punya mandat sebagai perencana. Mengapa kita harus merencanakan? Filosofi dasar perencanaan adalah karena kita terbatas waktu, terbatas duit. Kalau kita nggak punya, kalau duit kita nggak terbatas, waktu kita nggak terbatas, nggak usah rencanakan, garap semuanya. Tapi karena kita punya waktu terbatas, duit terbatas, maka harus direncanakan. Dan perencanaan itu dimulai dari data yang akurat. Nah itulah yang tadi dibilang Pak Yanis, dikumpulkan data yang sifatnya spasial dan non spasial. Supaya apa? Fokus. Dan Bapeda punya mandat untuk bisa mengkolaborasikan, bukan hanya di tingkat organisasi perangkat daerah, bahkan non perangkat daerah, swasta dan sebagainya. Makanya kita di Bapeda itu, kalau orang bilang sok tahu, bukan sok tahu sebenarnya, tapi coba untuk mencari tahu. Supaya apa? Untuk saling mempertukarkan kelebihan. Orang hanya bisa berkolaborasi kalau dia tahu apa kelebihannya. Karena itulah dari berbagai macam OPD yang tergabung ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan mungkin kampung reforma agraria bukan cuma untuk internal OPD saja, kita kembangkan lagi ke tempat lain. Mungkin ada BUMD atau lembaga-lembaga perbankan dan lainnya, swasta lainnya ingin berkolaborasi bersama. Sekali lagi bahwa pemerintah itu terbatas kemampuannya, tapi semangat dan kerjasama itu yang membuat dia menjadi tidak terbatas. Dan Bapeda punya masternya itu di situ, mengkolaborasikan. Karena itulah makanya di antara urusan yang diemban di Bapeda adalah sebagai urusan penunjang. Urusan penunjang. Untuk apa? Menyatukan. Ya, saya kira seperti itu. Kalau andai kata dibilang tahapannya dari apa? Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Itu Bapeda terlibat di semuanya. Supaya kita bisa tahu orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa mengetahui kekurangan dari perjalanannya. Dan itu hanya bisa kita masuki kalau dari aspek evaluasi yang bagus. Nanti habis kegiatan ini kita sudah dorong, nanti kita evaluasi lagi. Ini kurangnya mana lagi? Supaya apa? Yang tadi dibilang bola salju bergulir itu bukan cuma berdasarkan siapa yang terlibat, tapi konten apa yang terlibat pun akan kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan kita ada panjang umur, kita bisa lihat semua. Amin. Baik, begitu besar peran Bapeda di sini Bapak ya. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang sangat menarik ini, tentunya masih bersama dengan Pak Yanis dan juga Pak Ibnu di sini. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Bicara Langsung. Di sini masih menghadirkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, Bapak Yanis, dan juga Sekretaris Bapeda Kota Palu, Bapak Ibnu, yang bersama-sama dengan saya sudah hadir pada malam hari ini. Kami masih membahas tema mengenai kampung reforma agraria di Kota Palu. Pak Ibnu, tadi terakhir kita sudah membahas tentang peran Bapeda, di mana Bapeda mengkoordinasi bukan hanya OPD-OPD terkait, tapi juga swasta dalam hal ini begitu. Jadi Bapeda di sini memiliki peran yang cukup besar, Bapak ya.
bukan cukup, bahkan mungkin menurut saya besar karena mengkoordinasi berbagai OPD tadi itu Bapak. Lalu bagaimana Bapeda memiliki rencana strategis ke depan untuk mengatur reforma agraria ini agar tetap terus berjalan, Pak? Oh iya, pertanyaannya bagus sekali. Pertama bahwa di Bapeda itu dan pemerintah kota ini punya kitab suci ya, kitab suci yang menjadi rujukan kita bersama, yaitu namanya RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 5 tahun itu pemerintah kota itu mau buat apa? Itu diperjanjikan di situ. Bukan hanya diperjanjikan apa yang akan dikerjakan, sampai kapan dilaksanakan, dan berapa uang yang dibutuhkan. Itu ada dalam dokumen tersebut. Dan reforma agraria ini, itu merupakan kegiatan yang kalau saya menyebut sebagai konvergen kegiatan. Artinya dia tersebar, walaupun tidak bermerek seperti itu, tapi kegiatannya itu mengarah kepada hal tersebut. Nah, proses konvergensi berbagai macam kegiatan itu memang pusatnya di Bapeda. Bapeda nanti yang kemudian mengarahkan bahwa siapa yang menangani aspek fisik, siapa yang menangani aspek sumber daya manusia, siapa yang menangani aspek pasca daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, jadi kegiatannya terkonvergen, jadi memusat dia lain daripada divergen yang berhamburan. Bukan lagi zaman kita rame-rame kegiatan, berhamburan, tapi akhirnya kita tidak tahu ujungnya apa. Tapi mengkonvergenkan kegiatan tersebut. Sehingga targetnya adalah mudah-mudahan Kota Palu, saya dapat berita yang bagus sekali dari Pak Yanis bahwa Kota Palu akan menjadi percontohan di tingkat nasional untuk kampung reforma agraria ini. Sehingga tentu Bapak Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rasid, dan Ibu Dr. Reni itu akan sangat senang sekali apabila kegiatan-kegiatan yang berciri pemberdayaan ini itu betul-betul bukan hanya pada 4 titik awal ini saja, tapi betul-betul bisa bereplikasi secara alami lah. Sebab menurut saya setiap manusia itu, setiap pemimpin itu punya legacy yang harus ditinggalkan, dan sebaik-baiknya legacy adalah kesejahteraan masyarakat. Betul sekali Bapak ya, tentu saja pelayanan kepada masyarakat itulah yang menjadi tujuan goal utama kita sebagai lembaga-lembaga ini ya Pak ya, OPD terkait ini. Iya Pak, tadi Pak Ibnu sudah memaparkan bahwa Kota Palu menjadi percontohan untuk kampung reforma agraria ini Pak Yanis. Benar ya Pak ya? Iya. Jadi begini, pada level saya tadi sebutkan bahwa kegiatan reforma agraria ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila setiap stakeholder OPD terkait maupun swasta tadi tidak bisa bergerak bersama untuk menuju apa yang diinginkan. Nah, di level-level inilah yang paling susah sebetulnya, karena koordinasi itu gampang diucapkan, susah dikerjakan. Tapi syukur, alhamdulillah di Kota Palu ini hal itu tidak menjadi halangan ya Pak Ibnu. Kita itu bisa berkoordinasi bahkan tidak perlu pakai formal-formalan. Kita by phone ketemu, Pak bisa datang sini ada sedikit masalah. Oke, OPD mana saja yang mau diundang ini? Ini. Oke, kita ngobrol. Apa yang sudah kita dapatkan jalan keluarnya, kita ngobrol lagi dengan Bapeda, kita ngobrol lagi dengan Pak Wali Kota untuk diputuskan. Jadi segala sesuatunya kita bergerak tadi secara alami, karena manusia ini sebetulnya berkeinginan untuk berbuat baik. Iya, benar. Manusia itu alaminya kepingin berbuat baik. Nah, kepingin berbuat baiknya itu butuh saluran. Nah, inilah salurannya. Jadi masing-masing OPD semua membuat satu program yang bisa menghasilkan satu posisi di mana kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat. Nah, tugas dari Pak Ibnu tadi sudah disampaikan untuk mengkolaborasikan itu sesuai dengan RPJM, walaupun itu tersebar di semua OPD, tetapi dengan diatur akan menjadi satu tujuan bersama, bisa dikumpulkan sehingga secara konvergen ya, bisa satu fokus di satu tempat, satu tujuan itu. Jadi kampung reforma agraria ini kenapa jadi contoh, karena faktor kolaborasi ini yang susah didapatkan di tempat lain. Benar. Jadi dapat dikatakan prestasi ini karena adanya faktor kolaborasi yang seperti Bapak sampaikan tadi ya Pak Yanis. Jadi semua kegiatan kita semua direncanakan dengan baik mulai dari bulan Maret ya. Itu semua direncanakan dengan baik sehingga semua itu terencana dan secara anggaran juga terencana. Dan kelanjutan untuk tahun 2022 juga sudah direncanakan. Jadi itulah yang kesyukuran kami di Kota Palu bahwa kolaborasi, koordinasi tidak menjadi hambatan. Benar.
Ya, kolaborasi yang baik ini kemudian menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain untuk melihat bagaimana kolaborasi di Kota Palu ini sangat baik begitu Bapak ya di antara OPD. Baik, mungkin kita akan lebih membahas tentang Kampung Reforma Agraria, Pak. Siapa saja sih subjek dari atau para penerima, orang-orang yang menerima manfaat dari Kampung Reforma Agraria ini, Pak? Mungkin saya akan ke Pak Ibnu dulu. Oh iya, ada 4 titik ya. Pertama adalah yang bergerak di bidang agriculture, di bidang tanaman anggur yang ada di Duyo. Dan itu subjeknya adalah masyarakat, anak-anak muda. Anak-anak muda. Nah, kemudian ada lagi yang bergerak di bidang aquaculture untuk perikanan. Itu kemudian ada lagi yang ada 2 tempat di Kabonena dengan di Tipo. Sebentar digarap, dan ada 1 di bidang pertanian organik yang ada di daerah Palu Utara di Dusun Anja. Kalau ditanya siapa kliennya, ya masyarakat itu sendiri yang kemudian ditawarkan, kemudian mereka mau untuk melibatkan diri, dan yang pasti dia datang bukan dengan janji ya. Kalau masyarakat dijanji dia tidak akan tapi mungkin dia lihat, oh ternyata ketika apa yang mereka katakan ini ada sangkut, ada terkait atau disauti, didengarkanlah, diwongke bahasa Jawanya, ternyata itu menimbulkan perspektif daya gerak di bidang masyarakat sendiri. Mungkin masih kecil ya untuk awalnya, tapi mudah-mudahan dari hari ke hari kalau kita rawat semangat tersebut, energi partisipasi itu akan melahirkan gerakan yang secara bersama ya. Saya yakin sekali Kota Palu ini punya sejarah yang bagus untuk kerja-kerja pemberdayaan. Yang namanya PNP Mandiri itu diketuk Pak SBY itu di Kota Palu. Artinya apa? Benihnya pemberdayaan itu, benihnya keswadayaan itu, titiknya di Kota Palu. Di Kota Palu, Pak ya. Jadi memang ada antusias juga yang bersambut dari masyarakat begitu Bapak ya, melihat program ini. Lalu Pak, kriteria-kriteria seperti apa yang maksudnya diberikan bahwa misalkan daerah ini sebagai Kampung Reforma Agraria, mengapa bisa dikatakan kampung ini layak begitu Pak? Mungkin saya akan ke Pak Yanis untuk menjawab hal ini. Silakan Pak. Baik, sebetulnya bukan masalah kata-kata layak ya. Sebetulnya kita melihat dari potensi, kemudian kekuatan dan kelemahan yang ada di situ, dan juga antusiasme dari masyarakat itu sendiri. Bayangkan kalau kita menggarap satu daerah, kampung yang akan kita berdayakan, tapi tidak ada antusiasme masyarakatnya. Itu energi yang kita keluarkan akan sangat besar, luar biasa. Nah, tapi kalau sudah ada antusiasme, dan tadi sampaikan Pak Ibnu, kita bukan cuma omdo ya, bukan cuma omong doang, semua diperlihatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita sahuti, kita bicarakan secara serius, dan dianggarkan oleh OPD terkait, itu yang menjadi semangat untuk reforma agraria. Jadi bukan masalah kita memilih kampung tersebut, tidak. Jadi masyarakatnya itu menerjunkan diri, melibatkan diri. Nah, itu yang kita sahuti. Karena mereka menerjunkan diri, masuk dalam itu, jadi kita sahuti, oh ini bisa. Jadi kita sampaikan lagi, kita bahas lagi dengan teman-teman. Oke, kalau ini yang kita mau kerjakan, masyarakatnya antusias, berarti ini yang harus kita berikan sama mereka. Treatment apa yang kita bisa berikan. Jadi 2 arah, bukan 1 arah. Jadi kita menentukan itu. Di samping itu juga tentu kekuatan anggaran yang kita punya. Kita batasi, oh ini dulu. Malah sebetulnya pertama kita membuat satu rencana hanya 2 Pak ya. Hanya 2. 2 apa ini Pak? 2 kampung saja. Kampung saja, iya, Pak, ya? Ternyata setelah kita susun anggaran, ternyata cukup untuk 4 kampung ya. Kita bikin 4 kampung karena 4 kampung ini antusiasmenya bagus itu masyarakatnya. Jadi apa yang kita kerjakan mendapat respon yang baik dari mereka. 4 kampung ini dilaksanakan di tahun 2021 ini Pak ya? Betul. Ya, selain antusiasme berarti juga melihat potensi tentunya Pak ya? Kalau berarti potensi ini juga harus dilihat dari kampung yang akan digarap begitu Bapak ya? Ya. Lalu Pak, berdasarkan keputusan Wali Kota Palu tahun nomor 650/481/DPRPII 2021 tanggal 10 Maret tentang gugus tugas reforma agraria Kota Palu. Kemudian dibentuklah yang namanya tim GTRA begitu Bapak ya. Gugus tugas reformasi agraria. Nah, menyangkut hal ini apa saja ya tugas tim gugus tugas reformasi agraria ini terkait dengan reforma agraria yang ada ini? Mungkin saya ke Pak Ibnu dulu. Oh iya. Tim gugus tugas itu tim terpadu ya, tim terpadu. Di dalamnya itu ada akademisi juga,
Kemudian tapi paling banyak itu unsur pemerintah untuk saat ini, untuk tahun pertama ya. Tugasnya itu dari awal itu dari tahap perencanaan. Perencanaan mulai dari penentuan titik seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Yanis, tentu dia punya ada kriteria tertentu dengan analisa SWOT dan sebagainya. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya, kemudian kita melihat apa potensi-potensi permasalahan yang ada, dan kemudian itu dibicarakan bersama-sama. Tapi bukan cuma di tingkat masyarakat, bukan cuma di tingkat pemerintah dibicarakan, di tingkat masyarakat juga. Penting sekali masyarakat tahu masalahnya. Kalau andai kata masyarakat tidak tahu masalahnya, maka mereka akan tetap menuntut kepada pemerintah. Dan nanti mungkin setelah selesai ini, mungkin kita akan evaluasi sama-sama. Jadi di tim gugus tugas tersebut nanti dalam sistem manajemen utuh dia mulai dari perencanaan, organisasi, actuating sampai pada controlling itu masuk semuanya, Bu. Sebab ini kegiatan bersama. Sekali lagi kegiatan bersama. Kalau namanya kegiatan bersama itu harus saling mempertukarkan kelebihan dan mempermaklumi kekurangan. Benar-benar sekali, Pak. Kemudian masih terkait mengenai tim GTRA ini, Pak ya. Lalu apa saja program atau yang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim GTRA sepanjang tahun 2021 ini terkait dengan kampung reforma agraria yang sudah terlaksana di 4 kampung ini, Pak ya. Apa saja langkah dan juga proyek yang sudah pernah dilakukan oleh tim GTRA ini? Mungkin saya bisa ke Pak Yanis. Silakan, Ya, Pak. sebetulnya kalau program-program baik fisik maupun non fisik ya di kampung reforma ini, sebetulnya Pak Ibnu yang tahu, tapi saya jelaskan sedikit bahwa kegiatan-kegiatan itu dengan melihat potensi dan kelemahan dari satu kampung reforma agraria, jadi masing-masing OPD melihat itu. Jadi dengan melihat itu mereka membuat satu program yang bisa memperkuat atau bisa mengurangi ketimpangan ataupun kekurangan di satu daerah. Contoh kayak di Kampung Anggur, mereka kekurangan namanya plastik UV. Plastik UV itu adalah melindungi anggur dari paparan air hujan secara langsung. Air hujan. Iya. Jadi itu kalau dia kena itu terus kemudian kena matahari, dia akan menimbulkan bintik-bintik. Nah itu nggak laku dijual. Iya, Pak. Jadi mereka butuh plastik UV. Nah itu disauti oleh dari Dinas Pertanian. Plastik UV, kemudian rangka baja untuk pembuatan rangka untuk berdirinya anggur, dan plastik itu sudah diberikan. Kemudian untuk di kampung itu pun plus pupuk ya, ada diberikan pupuk juga bantuan. Kemudian yang di Anja juga di kampung beras itu agrowisata Lambara itu juga disubsidi dengan pupuk. Pupuk, dan kemudian sistem irigasinya diperbaiki dan ditambah ya sekitar 450 meter. Kemudian ada kantong lumpur yang sudah dibangun di atas sehingga lumpur yang dari sungai besar itu tidak langsung masuk ke saluran irigasi. Jadi disaring dulu di situ. Itu PU punya kerjaan. Kemudian kualitas jalan juga diperbaiki. Iya. Kemudian penanda bahwa di situ ada satu kampung yang untuk rencana destinasi wisata ya. Itu dibuat juga oleh PU. Nah, kemudian dari Dinas Perumahan Pemukiman juga melakukan desain untuk pariwisata. Sudah dilelang dan tinggal diterapkan ya, Pak. Sudah dilelang dan sudah tinggal diterapkan itu hasil desainnya itu di Kampung Lambara, dan juga di rencananya di mana? Di Lekatu juga akan dibuat seperti itu. Nah, jadi peran-peran dari OPD ini, dan PU juga berperan sangat besar dalam pembuatan kolam, perbaikan sarana prasarana jalan, itu juga PU mengerjakan. Kemudian pariwisata, dia melatih anak-anak muda, kelompok sadar wisata. Mungkin secara detailnya bisa di Pak Ibnu yang menjelaskan. Pak Ibnu masih dengan pertanyaan yang sama, bagaimana Pak Ibnu? Kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung. Kegiatan langsung itu yang bersentuhan langsung aspek fisik dalam hal ini. Seperti tadi yang Pak Yanis bilang, pembukaan jalan, kemudian pembuatan kolam yang by vlog dan sebagainya, dan bantuan alat produksi dan sebagainya. Tapi yang jadi penting juga yang tidak dilupa yaitu faktor non fisik, yaitu pelatihan daripada sumber daya manusia pengelola. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan penyuluh pertanian yang ada di Kota Palu, yang juga berjibaku sampai di tingkat kelompok untuk saling membina, saling menguatkan, dan saling mempertukarkan informasi. Nah, semuanya kerja secara bersama dalam satu semangat yang sama, sehingga harapannya sekali lagi seperti yang Pak Yanis bilang, ini masih awal. Ini masih awal. Nanti kita akan lihat sama-sama apakah ini menjadi benar-benar suatu hal yang bisa kita jual
Kota Palu jual atau tidak, nanti dilihat nanti beberapa tahun kemudian. Tapi tentu saja dengan proses yang kalau sistem Jepang disebut sebagai kaizen. Kaizen itu adalah proses memperbaiki tahapan demi tahapan secara berkelanjutan. Sehingga nanti suatu saat kita akan dapat yang namanya kampung reforma agraria yang khas Kota Palu. Yang mungkin tidak akan sama dengan tempat lain. Nah, tapi itu hanya bisa didapat kalau sudah dari tahun ke tahun, dari saat ke saat kita mengambil pelajaran dari setiap tahapan tersebut. Saya kira demikian. Jadi ada rencana ke depan memang akan terus dikembangkan ini Pak ya, bukan hanya di 4 kampung tersebut. Kalau andai kata kita tahu ada manfaatnya dan ada kebaikannya, salah kita kalau kita tidak meneruskan. Betul. Kenapa harus dihentikan begitu Bapak ya? Ya. Nah tadi seperti yang Pak Ibnu juga sudah jelaskan dan juga Pak Yanis tentunya sudah jelaskan bahwa misalkan tadi di salah satu kampung begitu ya kita melibatkan dinas pertanian, lalu ada PU begitu. Lalu Pak Ibnu, bagaimana caranya agar bisa terjadi koordinasi dan tahapan-tahapan langkah-langkahnya supaya tidak berbenturan begitu Pak antara satu dinas dengan yang lain ketika melakukan pelaksanaannya di lapangan begitu Pak. Bagaimana koordinasi dalam melakukan proses ini dengan baik begitu Pak? Oh ya, kuncinya satu, perencanaan yang baik. Kalau orang katakan bahwa, saya selalu bilang ya, perencanaan itu setengah keberhasilan. Bahkan Napoleon pernah bilang, kalau kau punya waktu 100 hari untuk menaklukkan suatu negeri, maka 90 hari itu gunakan untuk merencanakan, 8 hari untuk gunakan eksekusi, dan 2 hari untuk mengevaluasi. Jadi hampir 90% itu habis hanya untuk merencanakan. Cuma kadang-kadang kita bilang, untuk habis di perencanaan. Enggak. Perencanaan itu kalau dikata kita gagal merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Oh gitu, prinsipnya seperti itu. Tetap Karena penting, itulah ya, kumpul, berbicara, dengan kesabaran. Kesabaran, dengan nafas yang panjang, dengan apa? Dengan satu niat yang baik, Kota Palu harus jauh lebih baik. Jadi tentunya tetap ada perencanaan tadi Pak ya, untuk mengenai sinergi antara OPD-OPD ini untuk dalam bekerja di lapangan begitu Bapak ya. Oke. Kemudian dalam realisasinya program Kampung Reforma ini tentu saja kita ingin tahu Pak, mungkin pemirsa di rumah ada yang kampungnya itu belum tersentuh dengan program ini begitu. Jadi ingin tahu manfaat apa saja yang kemudian dirasakan masyarakat yang kemudian itu berdampak bagi pembangunan Kota Palu, Pak. Pak Ibnu. Seperti apa dari aspek lain misalnya seperti ekonomi, politis dan sosial? Iya. Pertama bahwa kalau andai kata ini jadi ya, kalau ini kan satu tahun ya. Dan itu pun masih dalam tahap awal sekali kita laksanakan, tapi naga-naganya sudah mulai memperlihatkan hasil yang baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi ciri baik lah. Ciri baik bahwa pemerintah Kota Palu dalam hal ini negara hadir untuk sama-sama mensejahterakan masyarakatnya dengan cara masyarakat menerima caranya. Karena kadang-kadang kita mau mensejahterakan tapi kadang-kadang masyarakat tidak mau menerima. Nah, pemberdayaan ini adalah suatu cara bahwa masyarakat menerima dengan cara metode tersebut, dengan cara tersebut sehingga ujungnya dari mengapa kita harus memilih jalan pemberdayaan dalam hal ini? Sebab kita mau ada keberlanjutan. Percuma program apapun kalau andai kata tidak ada keberlanjutan selesai. Tapi keberlanjutan itu mempersyaratkan satu, penerimaan terhadap apa yang diberikan. Dan dalam hal ini adalah perubahan mindset daripada orang yang memberi dengan orang yang menerima harus sama-sama ikhlas. Nah, ikhlas dalam merencanakan dan ikhlas dalam memberikan dan ikhlas dalam menerima. Ikhlas dalam artian apa? Informasi jangan ada yang ditutup. Dibuka dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Ya, tentu saja kita berharap ini terus ada keberlanjutannya. Dan pemirsa, kita masih akan menyaksikan dialog yang sangat menarik ini. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung dengan tema yang sudah kami bahas pada malam hari ini mengenai Kampung Reforma Agraria di Kota Palu. Pak Ibnu, kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas tadi, Pak, mengenai keberlanjutan, Pak ya. Jadi memang tentunya kita berharap memang ini program seperti yang Bapak bilang tadi, kalau ini baik kenapa harus dihentikan, kenapa tidak dilanjutkan? Keberlanjutan ke depan apa yang akan dilakukan Pak oleh Bapeda sendiri? Oke, pertama bahwa Kota Palu memiliki 53 program prioritas ya. Nah, diantaranya itu mengembangkan daripada pusat-pusat pertumbuhan baru ya. Kemudian ada juga pengembangan wisata baru. Sehingga di keharapannya kegiatan ini kalau andai kata dia berhasil, tentu kita memiliki berbagai macam epicentrum wisata baru.
seperti misalnya di Duyu ada epicentrum untuk wisata petik anggur secara kalau dikata berkembang seperti itu. Dan hari ini sebenarnya sudah mulai berjalan. Caranya seperti sudah mulai berjalan. Kalau Mbak Dian jalan-jalan ke sana, kalau pas musimnya bisa langsung metik buah langsung di kebunnya langsung. Dan rasanya itu asik sekali. Jamin enak Pak ya? Nanti sama Pak Yanis diajak nanti. Tapi itu baru satu. Tapi kalau kata nanti di Lekatu juga jalan untuk perikanan, dan itu menjadi suatu tempat untuk orang memelihara ikan, mungkin one stop service lah, orang melihara ikan sekaligus orang bisa mancing dan orang bisa makan di situ. Ya, kalau saat ini kita lihat ada di Kabonina dan sebagainya model seperti itu, mudah-mudahan itu bisa bereplikasi. Sebab menurut saya yang namanya keberlanjutan itu kalau ada aspek ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Selama tidak ada aspek ekonomi yang menguntungkan, selamat tinggal. Itu pengalaman kita. Tapi kalau ada aspek yang menguntungkan, pasti berkelanjutan. Nah, pemerintah kalau andai kata dia mau supaya suatu program itu berkelanjutan, dia harus banyak menahan diri sebenarnya. Artinya apa? Biarkan peran itu dimainkan oleh masyarakat, pemerintah hanya mensupport saja. Jangan masuk terlanjur detail. Kapan masuk terlanjur detail, masyarakat bilang, pengalaman kami seperti itu. Iya, oke Pak. Bicara soal berkelanjutan tadi Pak ya, apa saja Pak indikator yang bisa memperlihatkan bahwa program Kampung Reforma ini dikatakan berhasil? Bagaimana evaluasinya? Mungkin saya ke Pak Ibnu lagi dulu, nanti setelah itu saya ke Pak Yanis. Iya, kalau dikata berhasil atau tidak, pertama kalau dikata dia memiliki efek tular ya. Kalau hari ini 4, efek tular, maka kalau dikata dia berlanjut itu, maka mungkin tahun depan kita akan ada jadi 6 atau jadi 8 wilayah yang akan dikembangkan dengan metode yang sama. Tapi tentu saja dengan titik-titik yang berbeda approach-nya. Nah, itu ciri khas pertama, berkembang secara kuantiti. Yang kedua, berkembang secara kualitas. Berkembang secara kualitas, kalau awalnya dia misalnya di anggur itu aja hanya 200 pohon, nah, mungkin berkembang jadi 400, jadi ekstensifikasinya. Kalau awalnya mungkin buahnya itu hanya mampu misalnya 100 tandan, mungkin bisa berkembang jadi 200 dan sebagainya. Ujungnya kan adalah peningkatan income ekonomi. Nah, sama halnya dengan ikan, sama halnya dengan padi organik yang ada di Anja dan sebagainya. Apabila ada pengembangan dari segi kuantiti dan dari segi kualitas dalam hal itu. Pak, ya. Jadi kita melihat outputnya dari kampung yang sudah diberdayakan tersebut bagaimana begitu Pak ya? Adakah income ekonominya untuk daerah begitu Pak? Lalu apakah sudah banyak masyarakat yang tahu tentang program Kampung Reforma Agraria ini Pak? Kalau yang gitulah, karena itu mengapa kita hari ini hadir di sini. Kenapa kita hari ini hadir di sini? Pak Yani sudah berbicara di tingkat nasional tentang keberhasilan Kampung Agraria di tingkat nasional. Beliau diundang sebagai speaker pembicara di situ. Saya bilang jangan sampai orang luar tahu, tapi orang Palu sendiri tidak tahu. Karena itulah makanya kita berbicara ini. Mudah-mudahan dia bisa menjadi sekolah lapang. Sekolah lapang di mana yang jadi penyuluh itu bukan sekedar penyuluh PPL, tapi masyarakat sendiri yang bisa menjelaskan tahapan-tahapan untuk cara mencetak anggur yang bagus, memelihara ikan yang bagus, mencetak padi organik yang bagus, berdasarkan apa? Based of experience, pengalaman mereka. Jadi mereka sudah secara mandiri bisa menularkan hal tersebut gitu Bapak ya? Terus bagaimana dengan Pak Yanis? Apa harapan Bapak dengan adanya program ini ke depan? Ya, ini kolaborasi kita ini dengan nanti pada akhir tahun kita akan melakukan evaluasi dan juga merencanakan rencana aksi ke depan dengan melihat satu kelemahan dan kelebihan apa yang sudah kita kerjakan. Dan kemudian tadi disampaikan bahwa kita jangan terlalu banyak mengintervensi secara detail di lapangan. Dan kita melatih masyarakat kita untuk lebih cepat mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Itu menimbulkan satu kebanggaan mereka nanti. Kemudian kemarin dari Gorontalo ya sudah melakukan studi banding ke Kampung Anggur Duyu. Sudah itu. Jadi itu sudah terjadi. Jadi sudah mulai menjadi contoh di provinsi lain. Jangan sampai teman-teman Kota Palu sendiri nggak tahu bahwa kita ada satu tempat wisata petik anggur yang sudah ada. Dan ke depan bahkan dari pertanian sudah merencanakan untuk meningkatkan secara kuantiti untuk petani anggurnya, karena saat ini menurut hitungan kami baru 175 kakak. Jadi ke depan nanti kita sekitar 400 atau 500 kakak kita harapkan seperti itu. Multiplikasi kampung anggur juga kita harapkan, dan sistem anggaran juga beliau Pak Ibnu sudah menyusun satu rencana anggaran
yang bisa diharapkan membuat titik-titik baru dalam kampung reforma agraria ini. Sehingga ke depan masing-masing daerah itu punya ciri khas ekonomi yang ekonomi secara lokal ya, local wisdom, dan mereka menyambut secara baik apa yang sudah kita tawarkan. Kalau mereka tidak menyambut, itu yang akan susah. Nah, jadi timbal balik atau simbiosis mutualisme atau apapun sebutannya, bahwa apa yang kita kerjakan harus disambut dengan baik oleh masyarakat. Tadi secara ikhlas kita kerjakan, masyarakat juga ikhlas menerima, dan masyarakat ikhlas untuk melanjutkan mengerjakan untuk peningkatan ekonominya sendiri, lebih mandiri nanti ke depan. Iya. Mungkin saya juga mau dengar harapan dari Bapeda seperti apa Pak, mungkin singkat saja mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Harapannya satu, semoga pemerintah sendiri bisa memiliki nafas yang panjang untuk hal ini, dan masyarakat pun bisa menerima keikhlasan yang ada di hati kita, sehingga ini bisa saling bertautan. Saya percaya sekali yang namanya energi partisipasi itu energi yang tidak pernah habis. Mudah-mudahan sama-sama ini bisa sama-sama berlanjut. Iya, betul sekali Pak. Itu menjadi harapan kita bersama. Dan tidak terasa waktu kita telah habis, Bapak-bapak. Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak sekalian. Di sini sudah hadir Pak Yanis Harizon Detan, ahli pertanahan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, dan juga Bapak Ibnu Munzir SP Master Engineering, Sekretaris Bapeda Kota Palu. Terima kasih Bapak-bapak untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, inilah akhir dari program Bicara Langsung. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi bisa menjadi informasi dan juga edukasi untuk Anda sekalian. Saya Dian Merdekawati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.